Kita itu sedang masuk ke era baru, di mana semua itu berubah dengan sangat cepat. Perkembangan teknologi, baik artificial intelligence, metaverse, decentralized finance, semua itu berubah dengan sangat cepat. Dan gua rasa ini akan merubah cara kita hidup, cara kita bekerja, cara kita bertransaksi, dan bahkan cara kita menggunakan uang seperti yang kita tahu. Kita sedang masuk ke dalam dunia yang disebut dengan attention economy. Ini adalah dunia di mana Kylie Jenner itu bisa jadi bilioner dari jualan makeup lewat sosial media. Di mana Mr. Beast itu bisa bikin 100 juta dolar revenue dari jualan burger. Di mana Conor McGregor bisa bikin whisky senilai 600 million US dollar. Ini adalah era baru di mana attention itu adalah semuanya ya. Ini udah dibuktikan bahwa kita tahu banyak banget YouTuber bodoh yang dapat uang banyak karena dia bisa gain attention untuk dirinya. Ini adalah era di mana anak umur 20-an tahun ya, bahkan teman-teman gue ada yang gue tahu itu mempunyai income lebih besar dibanding banyak direktur-direktur dari perbankan yang ternama di Indonesia tanpa pengalaman kerja di korporat sekalipun. Kalian sekarang nonton ini di sini sekarang, kalian klik video ini itu karena kalian pengen belajar investasi. Jadi kalian dengerin apa yang bakal gue omongin secara detail, karena gue akan ngajarin gimana caranya kalian manfaatin attention ekonomi ini untuk dapetin uang yang nggak pernah kalian lihat sebelumnya. Di sini gue pengen transparan dan jujur sama kalian. Kalian bisa lihat gue seperti ini sekarang, bisa berhasil di bidang investasi. Itu bukan berarti kalian bisa tiru sama persis dan bisa dapat uang yang sama. Semua orang itu punya startnya yang beda-beda, dan semua orang itu punya tujuannya yang berbeda-beda. Jadi kalian nonton video ini nggak menjamin kalian pasti bisa investasi. Karena seperti kalian tahu, gue memang sengklek di kepala, gue udah mulai dari 15 tahun ya. Mungkin kalian masih main gundu, gue udah baca buku-buku tentang security analysisnya Benjamin Graham. Jadi gue udah belajar tuh cara valuasi perusahaan dari umur 15 tahun. Tapi gue jamin, kalau kalian nonton video ini secara detail, dan kalian konsisten, walaupun mungkin nanti hasilnya nggak sesuai sama yang kalian mimpikan uangnya, tapi pasti ada hasil yang kalian bisa lihat di kemudian hari. Mungkin kalau kalian bandingin sama gue, kalian akan ngerasa, oh terlalu jauh dan nggak bisa dicapai. Tapi di sini gue akan kasih contoh orang biasa, yaitu teman gue sendiri. Dia itu teman gue dari zaman dulu, makan warteg bareng segala macam. Dia mulai nyemplung di dunia kripto itu dari tahun 2020 ya. Jadi waktu itu dia kerja di salah satu perusahaan. Perusahaannya itu gajinya mungkin kurang dari 10 juta. Dia nggak tahu apa banyak, tapi dia mulai dengan 10 juta. Tapi dia konsisten dan disiplin ya. Jadi waktu itu gue pernah buka di HP-nya, screen time dia nggak buka salah satu exchange, itu 3 jam sehari. Dia benar-benar analisa, belajar ya. Gue sempat ajarin dia juga apa yang gue tahu ya. Sistem yang akan gue ajarin ke kalian tuh gue kasih tahu ke dia. Kalian tahu ini portfolionya sekarang ya. Jadi portfolio dia berubah dari 10 juta sampai 1 miliar. Waktu itu dia mulai koleksi BNB itu dari harga 30-an dolar ya, dan dia beli Solana pas masih murah banget. Jadi dia ubah 10 juta sampai 1 miliar. Kalian lihat di sini. Dan ini adalah orang biasa, pinter-pinter banget juga enggak ya. Dan ini gajinya di bawah 10 juta. Jadi kalau dia bisa, gue yakin kalian juga bisa untuk mencapai 1 miliar pertama dengan strategi yang sama. Gue kasih ke dia, gue akan kasih ke kalian lewat step by step dari video ini. Jadi kalau kita belum kenalan, nama gue Timothy. Kalau kalian cari tentang investasi yang terbaik untuk pemula ya, yang gak perlu bayar fee besar ke manajemen investasi, kalian gak perlu mulai dengan modal besar dan cocok untuk pemula, ini adalah video untuk kalian. Di video kali ini, gue akan kasih kalian 3 sistem plug and play ya, yang gue yakin kalian akan ngalahin semua manajer investasi di Indonesia kalau kalian ikutin dengan detail. Jadi selama 20 menit ke depan ya, ambil buku, ambil kertas, kalian catat apa yang akan gue ajarin di sini. Karena kalau kalian bahkan nggak punya cuma waktu 20 menit untuk investasi waktu kalian untuk nonton video ini, ya gue rasa informasi yang gue taruh sini juga nggak akan ada gunanya. Buat kalian yang skeptis nonton video ini, gue kasih tahu bahwa ini adalah video yang gue bikin berdasarkan pengalaman gue sendiri. Gue udah mulai di dunia capital market atau jadi investor dari umur 15 tahun. Gue adalah founder dari Ternak Uang, salah satu edtech platform terbesar di Indonesia. Gue juga adalah co-owner dari klub basket IBL Bumi Borneo, dan gue adalah founder dari Akademi Kripto. Di sini gue akan tuangin semua isi otak gue yang gue tahu dari 7 tahun gue belajar di financial market dan di capital market dari pengalaman gue ya. Aset mana yang bagus, aset mana yang gue pernah cobain, kenapa aset ini lebih baik dibanding aset yang lain. Ini adalah informasi yang kalian gak akan dapetin di tempat lain karena ini semuanya ada dari otak gue. Jadi di sini gue akan sharing secara detail jenis investasi yang gue udah pernah cobain. Dan gue akan cari investasi yang terbaik untuk pemula. Nah di sini gue punya 3 alasan kenapa menurut gue aset ini merupakan justru aset investasi yang terbaik. Yang pertama, aset ini itu beginner friendly. 2, uang dan talent banyak yang masuk dan industrinya itu sedang meledak. 3, aset yang paling memanfaatkan attention ekonomi yang gue bahas di awal. Jadi ini aset yang benar-benar paling memanfaatkan yang namanya attention ekonomi. Apa sih yang dimaksud sebenarnya dengan aset yang beginner friendly? Maksud gue itu adalah bagaikan kalian main game nih. Misal kalian main game, tapi di mode difficulty yang gampang.
bukan kalian mulai dari yang paling susah. Nah, ini justru adalah alasan kenapa orang banyak mulai ke investasi, akhirnya keluar, kapok, dan justru takut. Karena mereka ini masih pemula sebenarnya, belum ngerti banyak tentang investasi, ngelihat sekali nih workshop tentang, oh ini cara bikin kos-kosan. Lalu kalian bikin kos-kosan, pakai hutang pula, ya kamar cuma 3, akhirnya nggak dibayar, bayar orang segala macam, makin pusing kepala dan akhirnya berhenti investasi. Atau bahkan kelas menengah ke bawah, oh setiap bulan gue akan coba nabung emas, emasnya banyak tapi nggak naik harganya, malah turun selama 10 tahun terakhir. Karena kalian mulai investasinya dari difficulty yang susah. Jadi gue ajarin kalian untuk cari yang difficulty gampang dulu, biar gampang sebagai pemula. Kalian mungkin tanya, kenapa kan nabung emas bagus, kenapa nggak dapat uang justru? Kalian lihatlah selama 10 tahun terakhir harga emas kemana? Nggak kemana-mana, malah turun, ya kan? Belum lagi kalian dicurangin sama toko yang jual emas. Kalian nggak tahu rate emas yang asli berapa, kalian dicurangin, pas kalian beli lebih mahal, jualnya lebih murah ke dia. Jadi banyak hal-hal seperti ini yang kalian harus perhatiin dalam kalian mau investasikan uang kalian. Karena kita cari duit itu susah. Jangan cari duit susah tapi hilangnya gampang, ya. Tapi jangan salah, di sini gue bukan menjelekkan investor properti kos-kosan atau gue menjelekkan investor emas, ya. Dua-duanya tuh bisa cuan luar biasa besar. Tapi ini kita balik lagi, difficulty scale-nya di mana? Gue punya teman yang punya kos-kosan ratusan, cash flow-nya gede banget per bulannya. Gue juga punya teman yang trading di XAU USD itu bisa puluhan ribu dolar per harinya. Jadi ini semuanya bisa, cuman difficulty levelnya di mana? Kalau misalnya kita mau mulai, let's say punya kos-kosan, ya kan? Bilangnya pakai other people's money. Tetap kita butuh uang, ya. Untuk apa? Untuk DP, ya. Kita butuh uang dan modalnya besar. Barrier to entry-nya besar. Jadi sini gua akan cariin kalian aset yang paling gampang untuk mencapai 1 miliar pertama, tapi kita lihatnya secara objektif. Nah, baiknya sebelum kita resikokan uang kita yang kita capek-capek kerja untuk dapetin di investasi manapun, baiknya kita evaluasi dulu tiap-tiap asetnya, ya. Jadi kita tahu asetnya jeleknya apa, bagusnya apa. Di sini gua akan kasih kalian 8 metode yang gua pakai pribadi untuk evaluasi sebuah aset, yaitu ada liquidity, upside, inflation protection, scarcity, barrier to entry, diversification, regular income, dan transparency. Di sini gue akan jelasin 8 matriks tadi yang gue pakai untuk evaluasi dengan bahasa yang sangat sederhana, biar kalian gampang ngertinya. Liquidity itu apa? Gampangnya gini, seberapa cepat cash kita bisa jadi aset, dan aset itu bisa balik jadi cash lagi. Simpel ya. Liquid, kalau misalnya rumah itu nggak liquid. Kita beli rumah, perlu waktu untuk jual rumah. Kita beli mobil, perlu waktu untuk jual mobil. Kita beli handphone, perlu waktu untuk jual handphone. Kalau liquid itu apa? Contohnya kita beli saham. Besok kita bisa jual walaupun cairnya mungkin T+2. Itu termasuk liquid. Yang kedua, matriksnya yaitu upside. Kira-kira potensinya itu bisa seberapa? Ya, returnnya bisa berapa persen dan long term capital gain-nya berapa. Yang ketiga, inflation protection. Apakah aset ini proteksi kalian dari inflasi atau enggak? Itu yang ketiga, ya. Dan keempat, scarcity. Apakah aset ini langka atau enggak? Kelima, barrier to entry. Untuk pemula susah nggak sih untuk mulai investasi di aset ini? Apakah butuh modal yang gede? Apakah butuh perizinan yang ribet? Apakah berurusan sama hukum? Jadi barrier to entry-nya gede atau enggak? Di sini gue nggak akan masukin aset kelas kayak private equity karena itu terlalu tinggi mungkin untuk barrier to entry-nya. Yang keenam, diversification atau diversifikasi. Apakah aset ini bisa di-diversify atau enggak? Dan ketujuh, di sini ada regular income. Kalian bisa dapat income bulanan, ya, atau bunga bulanan dari aset ini atau enggak. Dan yang kedelapan adalah transparansi. Apakah aset ini transparan atau enggak? Oke, jadi kita pakai ya 8 matriks ini untuk ngejudge semua aset yang paling umum. Iya, gua tahu masih ada aset-aset kayak misalnya fine arts, ya kan, seni lukisan, ada private equity, ada venture capital. Tapi di sini gua kasih yang paling umum yang kalian bisa akses aja. Oke, jadi langsung aja kita evaluasi bareng-bareng ya tiap asetnya dan kalian langsung lihat tabel di sini. Oke, kita langsung masuk aja ke tabelnya. Di sini ada saham, ya, ada fixed income, ada real estate, ada gold, ada crypto. Fixed income itu obligasi ya, surat hutang. Jadi real estate itu adalah properti, gold itu emas, dan crypto, ya. Kita cek dari matriks yang pertama, liquidity. Saham liquid atau enggak? Oh, saham itu liquid ya, dia checklist tuh. Yang kedua, fixed income, dia liquid atau enggak? Itu sebenarnya tergantung ya. Mungkin ada dari kalian yang bilang, oh fixed income tuh liquid, bisa dijual di pasar sekunder. Tapi ini gue ngomong untuk sebagian besar orang. Fixed income itu nggak liquid, biasa ada tenornya. Yang ketiga, real estate, liquid atau enggak? Properti udah pasti nggak liquid ya, karena jualnya butuh waktu, kita perlu ke agen dan segala macam. Emas, liquid atau enggak? Liquid, kita bisa jual di toko, besok langsung laku. Crypto, liquid atau enggak? Kita jual langsung laku, detik ini juga masuk ke wallet kita. Kita lihat dari upside, saham, naiknya bisa tinggi nggak? Bisa, saham bisa tinggi. Fixed income, upside-nya bisa tinggi nggak? Enggak. Ya, moderate aja. Dia bahkan 7%, 8% tapi fix. Real estate, upside-nya tinggi atau enggak? Tergantung di mana. Gold, upside-nya tinggi atau enggak? Selama 10 tahun terakhir nggak kemana-mana, jadi nggak ada. Crypto, upside-nya tinggi atau enggak? Kita tahu ini adalah aset terbaik selama 1 dekade terakhir. Ya, aset pertama yang mencapai 1 triliun US dollar dari market value. Kita lihat
matriks yang ketiga ya, inflation protection. Apakah ini bisa memproteksi kalian dari inflasi atau enggak? Saham, apakah bisa? Jawabannya enggak.